posisi saya saat ini adalah Double Diamond di PT Nirti Beautika Nusantara. Saya juga salah satu bagian dari support sistem perusahaan Neo NBS dan domisili saya di Karanganyar, Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertemu saya, bertatap muka dengan saya di Zoom malam hari ini, salam kenal dari saya ya. Semoga pertemuan malam hari ini, perkenalan malam hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, sedikit flashback kembali awal-awal saya bergabung di bisnis Nirti. Tapi melangkah atau ke belakang lagi, sebelum saya di bisnis Nirti, mungkin sekitar tahun 2013 ya, 2013 yang lalu, saya memulai bisnis network marketing. Saya baru memulai bisnis MLM itu sekitar tahun 2013 di akhir-akhir ya, di bulan-bulan akhir, Desember lah kurang lebih. Jadi awalnya dulu saya adalah seorang karyawan swasta di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta, saya bekerja juga sebagai karyawan swasta di Jakarta. Posisi terakhir saya sebagai seorang manajer promosi, Bapak Ibu. Waktu itu saya tidak pernah berpikir dalam lintasan pikiran saya atau dalam bawah sadar saya bahwa saya akan terjun ke bisnis multi-level marketing atau bisnis network marketing yang orang sering familiarnya ya, MLM dan network marketing. Tidak terpikirkan sama sekali Bapak Ibu saya untuk menekuni bidang ini, menekuni profesi ini. Tetapi karena saya mendapatkan istri adalah seorang yang memang sudah menekuni profesi ini, bahkan semenjak beliaunya kuliah, akhirnya ketemu saya di tahun 2013, saya akhirnya tertarik Bapak Ibu untuk menekuni bisnis ini. Ya mungkin sebelum saya bergabung, nyemplung ya, bahasanya nyemplung ke bisnis network marketing atau MLM ini, saya sempat buka usaha konvensional Bapak Ibu. Saya sempat buka usaha laundry, saya sempat buka usaha makanan. Ya tetapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan dan tidak semudah yang orang lain pikirkan. Ya. Karena waktu itu saya berpikir bahwa saya punya modal, saya juga punya kemampuan untuk buka usaha. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka usaha. Tetapi ternyata sekali lagi yang saya katakan bahwa tidak semudah apa yang saya pikirkan, karena memang betul ketika saya menjalankan usaha konvensional, saya harus keluarkan modal yang begitu besar, harus mencurahkan waktu yang benar-benar harus all out ya, karena kan memang itu saya kelola sendiri gitu. Nah, tetapi saya ambil pelajaran Bapak Ibu ketika usaha itu tidak jalan, akhirnya saya meliriklah MLM Bapak Ibu. MLM ya, network marketing, MLM. Ya, singkat cerita, saya begitu tertarik dengan bisnis ini setelah saya pelajarin. Karena memang di bisnis ini, ketika kita mau menekuni sungguh-sungguh, kita mau terjun sungguh-sungguh, itu kita akan sangat-sangat memiliki potensi penghasilan yang sangat-sangat tidak terbatas. Yang jelas yang saya dapatkan adalah kebebasan waktu itu pasti. Karena ketika saya bekerja sebagai seorang karyawan, saya harus berangkat pagi pulang malam. Pagi pulang malam, itu saja waktu saya bujang. Nanti kalau saya sudah berkeluarga bagaimana? Waktu untuk keluarga saya bagaimana? Nah, dalam bekerja itu, ketika saya jadi seorang pekerja, seorang karyawan, ya memang ternyata banyak sekali waktu yang terbuang. Bahkan ketika saya berpikir bahwa Sabtu Minggu nanti saya bisa istirahat untuk happy-happy, untuk main, ternyata juga sudah capek Bapak Ibu, sudah capek untuk bekerja. Nah, maka dari itu ketika saya menemukan, saya terjun ke bisnis MLM ini Bapak Ibu, itu ternyata kehidupan yang saya cari Bapak Ibu. Saya bisa berkumpul dengan keluarga, kapanpun saya bisa mengerjakan bisnis ini, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dan akhirnya singkat cerita, berjalanlah waktu itu terus berjalan. Pada akhirnya nggak berasa ya, sudah hampir 10 tahun saya menekuni network marketing atau MLM. Bukan waktu yang lama sih Bapak Ibu semua, bukan waktu yang lama. Karena memang 10 tahun itu ya untuk anak, mungkin ukuran anak ya baru beranjak, baru melangkah ya. Tetapi karena saya menekuni ini sebagai profesi saya, karena saya menekuni ini sebagai bisnis utama saya, ya akhirnya ya saya cepat mempelajari ini Bapak Ibu. Karena memang dalam benak saya, dalam pemikiran saya, ketika saya sudah terjun di bisnis, saya harus all out, saya harus totalitas. Tidak ada istilah dalam kamus saya itu plan A, plan B. Jadi ketika saya sudah memutuskan untuk menekuni satu profesi ini, ya saya akan tekuni sampai hasil, sampai jadi. Jadi nggak ada dalam pemikiran saya itu bahwa, ini saya coba-coba dulu. Saya coba-coba dulu bisnis ini, nanti kalau nggak jalan, saya sudah siapkan yang lain juga. Nah, ketika saya sudah memiliki planning B, planning C, planning D, ini sebenarnya sudah menggagalkan planning A saya. Jadi ketika saya menjalankan bisnis network, saya langsung all out bahwa saya yakin, saya pasti bisa,
saya pasti bisa selama saya mau belajar, selama saya mau sungguh-sungguh, selama saya memprioritaskan bisnis ini. Akhirnya itu semua terbukti, teman-teman. Jadi ketika saya menjalankan, saya mempelajari, saya ikuti caranya, saya ikutin arahan mentor-mentor, saya ikuti leader-leader yang sudah memang dia menekuni bidang ini sebelumnya. Saya banyak belajar, saya baca buku, saya lihat video YouTube, dan saya praktekkan, Bapak Ibu. Dan itulah yang mengantarkan saya pada akhirnya ketika saya ketemu Nirti dengan keyakinan yang sama. Ketika saya memutuskan resign dari perusahaan saya di 2022, ya di perusahaan MLM juga, Bapak Ibu, di perusahaan MLM, tetapi saya sebagai manajemen. Tadinya saya sebagai member biasa, sebagai leader, tetapi saya diangkat sebagai manajemen di 3 tahun terakhir. Jadi kurang lebih saya 5 tahun, Bapak Ibu, saya memutuskan untuk resign. Saya memutuskan untuk kembali lagi ke dunia yang saya cintai ternyata, di multi level marketing sebagai seorang leader. Nah, ketika saya resign, saya baru cari. Jadi bukan saya cari dulu baru resign, bukan. Saya memang kadang anomali, kebalikan banyak orang. Orang biasanya cari dulu baru keluar. Kalau saya tidak, saya keluar dulu baru saya cari. Nah, akhirnya dari 25 multi level yang saya cari, yang saya teliti, yang saya analisa, akhirnya ketemulah Nirti ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang hadir malam ini yang sudah member, enak ketemu Nirti diprospek oleh orang ya, diprospek oleh leader. Jadi sudah menjalankan duluan. Tapi kalau saya tidak, Bapak Ibu. Saya menemukan bisnis ini melalui internet. Saya cari. Karena waktu itu saya yakin bahwa banyak sekali peluang, ya, peluang bisnis multi level marketing. Tapi saya juga harus jeli. Saya harus teliti dulu juga perusahaan yang akan saya tunggangi ini seperti apa. Nah, jujur waktu itu pertama kali saya memang selalu berkelakar ya, selalu ngomong dengan istri saya, nanti saya kalau gabung lagi di perusahaan MLM, saya mau cari owner yang sudah tua, sudah mateng lah, yang sudah selesai dengan dirinya. Ya, itu salah satu faktor yang saya pertimbangkan. Yang kedua, marketing plan yang simple, marketing plan yang simple, lalu produk yang memang produk itu dibutuhkan oleh banyak orang secara umum. Sekarang saya tanya, siapa orang yang nggak mandi pakai sabun muka? Pasti pakai. Nah, itu salah satu alasan, Bapak Ibu. Jadi, ada 3 hal yang akhirnya yang menjadi pertimbangan saya, yang saya putuskan untuk memilih ini. Ada perusahaan yang bagus, tapi ownernya nggak benar, ada. Produknya bagus. Ada produknya nggak bagus, ownernya benar, tapi marketing plan-nya jelek. Nah, kebetulan Bapak Ibu, ya nggak kebetulan sih, saya memilih juga yang terbaik dari yang terbaik, Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak mau yang MLM yang sudah lama ya, maksudnya yang dengan sistem yang ribet, yang jelimet, ada tutup poin, saya juga nggak mau. Saya memilih memang yang baru, dan tentunya dengan 3 alasan tadi. Nah, dari situlah Bapak Ibu, saya ketemu, wah ini ownernya bagus ini. Meskipun saya belum pernah ketemu, Bapak Ibu. Saya belum pernah ketemu. Lalu yang kedua, produknya bagus. Karena memang saya tahu perusahaan yang buat sabun ini memang bagus gitu loh. Yang ketiga, memang sistem marketing plan-nya simpel dan sederhana sekali. Banyak pengamannya di situ. Salah satu contoh pengaman adalah bonus pasangan itu cair minimal 5 pasang. Tidak satu ketemu satu. Itu salah satu saja, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu saja dan masih banyak salah-salah yang lain yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk memilih bisnis Nirti ini. Dan dari situ Bapak Ibu, saya dan istri selalu punya pemikiran yang sama bahwa ketika kita sudah terjun di bisnis seperti ini, ketika kita sudah memilih perusahaan ini, kita tidak ada choice lain, tidak ada pilihan lain. Kita tidak punya pikiran untuk, saya jaga-jaga, nanti saya buka usaha yang lain dulu. Nanti kalau ininya nggak jalan, saya kan sudah ada perahu lain. Nah, itu tidak ada terbesit dalam pikiran saya, dan itu memang bukan saya, bukan kami, bukan saya dan istri saya. Karena dalam pikiran saya, selalu dalam pemikiran saya, dan itu saya, bahwa ketika saya sudah memilih plan A, tidak ada plan B dan plan C dan plan D dan plan-plan lainnya. Karena apa? Kalau kita sudah berpikir ada plan B, plan C, plan D, berarti kita sedang tidak yakin dengan plan A kita. Berarti kita sedang tidak yakin dengan pilihan kita. Maka dari itu kadang nggak heran kalau ada yang lambat, ada yang nggak berkembang, ada yang hanya jalannya begitu-begitu saja. Ya karena memang tidak yakin dari awal. Karena memang tidak menetapkan pilihan itu dari awal, mantapkan hati. Kalau saya dari awal sudah saya mantapkan hati bahwa ini pilihan saya harus kerjakan, masalah gagal itu urusan belakangan. Saya tidak memikirkan itu, karena saya tidak berpikir, nanti kalau saya nggak berhasil di Nirti bagaimana? Nanti kalau saya tidak jalan di Nirti bagaimana? Itu tidak ada dalam pikiran saya. Maka dari itu, saya jalannya juga langsung ngebut. Nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu banyak, nanti saya harus bagi waktu untuk mengerjakan yang ini. Saya harus bagi waktu untuk jalankan bisnis saya yang ini. Enggak, Bapak Ibu semua. Saya all out langsung jalankan Nirti karena saya yakin. Kembali lagi kan kata yakin. Makanya saya sering dalam Zoom saya,
Dalam setiap ketemu di acara HTR, bisnis, training, saya selalu katakan keyakinan. Karena memang itu keyakinan itu yang akhirnya mempercepat langkah kita, memperkuat semangat kita, memperkuat tekad kita. Jadi dari awal itu saya sudah tidak ada pilihan lain. Ketika saya sudah meneliti, menganalisa 25 multi-level marketing, ketika saya sudah dapatkan nirti, tak, udah. Saya tidak berpikir yang lain. Saya tidak punya, wah nanti saya jaga-jaga nanti kalau nirtinya nggak jalan. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu, itu mempercepat langkah saya. Tapi coba bayangkan ketika saya berpikir bahwa, nanti kalau nirtinya gagal gimana? Nanti kalau nirtinya nggak jalan bagaimana? Nah, itu yang akan menghambat saya nantinya. Karena saya tahu itu, makanya saya tidak pernah menyiapkan plan B, plan C, plan D. Dalam pemikiran saya, dalam mental saya, kalaupun saya gagal, ya sudah, saya akan bangun lagi dari nol. Saya harus memulai lagi. Jadi nggak ada B, C, D, E. Itu apa? Itu nonsen. Itu yang selalu saya terapkan, bahkan waktu saya kerja pun seperti itu. Nggak ada saya menyiapkan plan B, plan C. Ini nanti kalau ini nggak jalan, nanti ada ini. Ketika Bapak Ibu sudah memikirkan kalau ini nggak jalan, nanti bisnis utama Bapak Ibu nggak jalan, Bapak Ibu sudah berpikir bahwa nantinya Bapak Ibu akan gagal. Dan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih ada keraguan-raguan, masih bimbang, masih galau, masih, wah nanti kalau nirti nggak jalan bagaimana? Nanti kan saya harus makan. Nanti kalau bisnis ini saya kerjakan totalitas tapi nggak ada hasilnya bagaimana? Kok saya nggak percaya ya ketika kita sudah mengerjakan all out dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Tetapi kalau kita masih berpikir bahwa nanti kalau saya sudah all out, saya sudah mati-matian, saya sudah totalitas tapi nggak ada hasilnya bagaimana? Ya itu yang akan terjadi karena kita sudah berpikir seperti itu. Dan secara nggak langsung kita sudah meremehkan atau merendahkan sang pencipta kita, Bapak Ibu. Itu ya.